Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat, rekan-rekan di Cyberpreneur kelas malam, kelas D. Eh, saya mohon maaf ini kalau kalau kemudian kuliahnya di skip sebentar lewat video. Malam hari ini ada pembukaan Festival Maulid di Tangerang dan aku kebagian satu gedung, ya, satu gedung, bukan satu booth di MUI, dan kita uh, punya produk unggulan di sana yang menjadi juga temanya dari festival Maulid adalah Ka'bah Metaverse. Dan tanggal pembukaannya pada maghrib atau pada Isya begitu ya. Pada Isya nampaknya. Dan pada maghrib itu baru kirap saja, kirap pawainya saja. Jadi saya khawatir tidak terkejar, jadi akhirnya saya harus convert materi malam kuliah hari ini dengan video. Nah, apa yang mau kita kupas di kuliah malam hari ini? Saya sudah meminta teman-teman untuk melistingkan nama blognya, dan kenapa kita dan saya sudah cerita di pertama-tama kenapa kita perlu apa namanya itu menjejakkan produk-produk kita di dunia digital, karena dunia digital itu dunia yang unlimited, dunia yang tidak bisa dihitung secara rupiah pastinya, sehingga jadi bagian dari investasi kalau kemudian produk digital kita memang benar-benar kita kelola dengan baik. Saatnya adalah dengan blog. Ya, kenapa kemudian blog atau microsite itu eh, produk atau sarana yang paling mudah dan paling murah untuk kita lakukan di dunia digital, dunia maya, karena memang nggak butuh banyak resource, terbuka, dan ya mudah-mudahan itu juga gampang dipakai. Oke, izinkan saya coba ulas apa yang sudah teman-teman kirim. Ini dia. Suhendi, Fatiha, dan terus sampai Oki Etamonli. Oke, Etamonli. Dan saya juga sudah lihat beberapa blognya belum jadi. Ya, ini belum jadi. Ini sudah jadi sertifikasi digital marketing. Ini kayaknya LSP antar bangsa, bagus ya. Kemudian ini juga, ini ada, ini punya Global Mandiri, bagus ya. Nah, kayak ini juga udah, ini belum jadi. Ya. Ini kayaknya eh, kantor berita online ini serius sekali, maksudnya, karena saya agak kaget kalau emang ini dibuat oleh teman-teman, maksudnya siapa yang membuat tadi itu ya. Kalau lihat dari namanya itu adalah Pewarta Indonesia, Dimas Waluyo Sejati. Kalau emang beliau yang develop, ini keren, top, berarti sudah expert ya. Kita pindah ke yang lain. Mohon maaf. Iya. Hmm. Ini gudang buku. Oke, belum semuanya. Tapi sudah ada blognya. Berita ini juga sudah ada blognya, tinggal diisi. Ini belum, ya. Ini belum. Andika belum. Honda Kencana Kranji belum. Ini sudah seputar Riau. Walaupun baru cover depannya saja karena ini ekspornya kosong. Ini juga, ini juga sudah ada, ya, bagus. Ini buku kuku ini tentang donor darah Fatika Nurjana. Nampaknya juga baru depannya saja kata Fatika, bagus ya. Dan ini juga gudang buku 6, ini juga sudah ada. Nah, dengan ini apa yang mau kita lakukan? Maka karena kita mata kuliahnya cyberpreneurship, kita akan menggunakan eh, mini site ini untuk keperluan jualan kita. Caranya dengan cara apa? Dengan meningkatkan traffic di kita punya blog. Ya, meningkatkan traffic di kita punya blog. Dan gimana caranya? Lo kenapa kita perlu nyitekin traffic?
Kenapa kita perlu ningkatin traffic? Ini juga pernah dibahas di pertemuan sebelumnya mungkin atau di kelas-kelas yang lain. Bahwa beda antara kerumunan dengan market. Jadi kalau orang, kalau teman-teman melihat traffic light, gitu kan lampu lalu lintas, itu kan orang berhenti dan teman-teman bisa melihat ada pengamen di situ, ada tukang minta-minta di situ, ada pedagang asongan di situ. Kenapa dia mau berjualan di situ? Karena di situ ada kerumunan. Walaupun kerumunannya bukan kerumunan orang yang mau beli. Itu kan di traffic light itu adalah kerumunan orang yang berhenti gara-gara lampu merah. Tapi dia tetap berhenti, maka jadilah kerumunan. Nah, biasanya ini tujuannya macam-macam. Ya, ada yang kemana dan segala macam gitu ya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah salesnya minim. Ya, jadi jarang terjadi konversi pembelian di traffic light, kecuali sedikit. Nah, beda dengan market. Ya, itu biasanya pengunjung yang datang, yang disebut market karena dia punya tujuan yang sama. Orang-orang yang datang ke pasar itu adalah disebut dengan market. Orang-orang yang datang ke festival disebut dengan market. Orang-orang yang datang ke bazar disebut dengan market. Nah, dari menciptakan kerumunan inilah kita akan mengoptimasi kita punya blog. Bagaimana agar blog kita memunculkan traffic. Banyak yang datang gitu ya. Dari kerumunan, ya, yang awalnya kosong, karena ada traffic, jadilah kerumunan. Lalu kemudian kita convert lagi ke dalam bentuk market. Tujuannya itu. Jadi bagaimana langkah pertama kita membuat blog kita itu ramai dikunjungi orang. Gimana caranya? Ya, cara sederhananya adalah yang pertama, kita bisa membuat nama blog kita, ini dia, dengan kategori konten yang cocok. Jadi nama blognya dengan kontennya itu cocok. Jadi kalau tadi kita review yang punya teman-teman buat sebagian kecil yang mungkin dia cocok. Ini gudang buku dengan buku cocok. Ya. Next, kemudian ini ada Fatikan Nurjana di sekian belum ada isinya, jadi kita nggak bisa review. Bagi yang belum punya, silakan dibuat dan dipikirin itu isinya mau apa. That's why kenapa di pekan pertemuan pertama kemarin saya menyebutkan silakan teman-teman pikirin benar mau dibuat apa ini blognya, mau diisi apa blognya, apa kelebihan yang teman-teman punya. Kalau mau ngomongin marketing seperti hanya Kak Sari misalkan, atau digital marketing seperti hanya yang punya Kak Ozi gitu ya, atau di sini ada yang ngomongin kuliner tuh, mana ini kali? Ini Riau, ini kayaknya punya Kak ini kayaknya. Kuliner. Nah ini dia, Indun kan ngomongin kuliner spesifik, kalau main kuliner. Oh, udah terserah. Karena kenapa kita butuh yang kita sukain? Karena ini membuat kita rutin untuk isi artikel di blog kita. Kalau teman-teman itu suka dengan tema blognya, dengan isi konten blognya, maka gampang ngisinya. Tapi kalau udah susah-susah mikirnya, ya, kayak tadi ini berita misalnya. Ya, ini mana ya tadi berita? Nah, ini berita nih. Kalau teman-teman nggak suka baca misalnya, atau nggak punya waktu buat ngebaca, ya gimana mau nulis blognya? Sebagaimana blognya kemudian mau ramai dikunjungin orang. Sekarang jangan diisi sih. Sebagai benchmarking, saya punya blog saya sendiri sebagai gambaran ya. Oke, ini blog saya. Tutup. Oke. Nah, ini blog saya. Dan teman-teman bisa lihat eh, tagline-nya itu sharing tentang implementasi manajemen, pendidikan, dan motivasi Islami. Sudah berapa saya ngisi ini? Ada 99 posting dengan beberapa yang belum ke post, masih bentuknya draft. Kalau ya dari jumlah postingnya 107 post. Draft itu dalam blog tersimpan sebagai bentuk postingan walaupun dia belum terpublish. Gitu ya, sudah 99 yang sudah saya tulis. Sejak kapan? Ya cukup lama sih saya nulisnya dari mulai kapan ya? Mungkin 2011-an gitulah. Sudah cukup lama. Ini 2023 all time. Coba kita lihat.
Terakhir kapan Infamous? Sudah sekali gini aja deh. Paling bawah. Tuh 2014, 2013. Wih. 2013 tuh kan. Jadi di masa awal-awal, nah, dan kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah tahu tulisan kita itu akan diakses oleh orang di kapan gitu kan. 2010 udah punya, wow, masya Allah. 2009 ya, 2009 ternyata saya mulai pertama kali menuliskan 2023, lebih kurang 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun 102 tulisan kayaknya masih terlalu sedikit. Masih terlalu sedikit. Yang paling banyak di sini terkait dengan manajemen risiko kalau tidak salah ya. 1.000 viewers itu di artikel tentang ini nih. Tuh, manajemen risiko. Ini seyogyanya adalah materi kuliah S2 saya yang kemudian saya tulis dengan bahasa saya sendiri. Nah, ini mudah-mudahan dapat bisa diinspirasi buat teman-teman Tadis Binima agar kemudian itulah pentingnya kita punya hobi yang memang relate dengan apa yang mau kita tulis gitu ya. Saya tulisin itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman hari ini blognya belum jadi, silakan pikirin kesempatan ini. Silakan pikirin gimana cara mengisi blognya. Mau nama blognya apa, mau nama alamatnya apa. Karena beda nanti dalam konteks SEO dan teman-teman sudah pelajarin itu. Dalam konteks SEO, maka dia dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Contohnya, tuh, ini saya cari yang gampang dulu saja. Ini nih, struktur URL yang mudah dimengerti. Jadi alamat blognya itu mudah dimengerti. Jangan yang susah-susah. Yang di beberapa kelas yang lain itu ada nama blog yang susah sehingga ketika dieja pun kemungkinan besar salah gitu. Tapi kalau misalnya detik.com, manalagi.com, inilah.com gitu ya, misalnya, atau di sini ada berita metik misalnya, itu juga mudah. Gudang buku itu juga mudah, gudang bukuku juga mudah. Fatikan Nurjana ini mungkin agak sulit karena spelling nama kita sendiri. Nah, di sini kalau di sini sih nggak ada yang aneh-aneh ya kalau saya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di kelas sebelah nih misalnya. Nih saya coba berbesar, nah itu lihat. Johokyu, susah itu. Johokyu, Zoldis juga agak susah gitu kan. Nah itu harus dihindari, harus dihindari. Jadi kalau kita mau buat blog, prinsip CEO yang prinsip dari materi teori CEO adalah buat nama blog yang dia gampang untuk diakses. Oke. Yang kedua, ya, mengoptimasikan bagian meta deskripsi. Deskripsi blognya ditulisin. Ini contoh di sini. Oke. Ini namanya inspirasi outfit. Tapi nampaknya dari isi sininya itu kayaknya bukan outfit karena setahu saya outfit itu ngomongin pakaian. Mungkin karena masih awal-awal nanti teman-teman bisa perbaiki. Harusnya ngomongin baju, seragam dan segala macam. Itu. Tapi kalau emang ternyata maksudnya adalah bukan ke sana tapi ke kamera harusnya diganti. Ya, bukan inspirasi outfit. Jadi kalau inspirasi outfit itu pakaian yang pakaian yang seru di sore hari bagaimana kan, kalau malam pakainya kayak gimana ya, itu kayaknya cocoknya begitu ya. Ini kan dari namanya udah bagus inspirasi outfit tapi isinya ngomongin kamera nampaknya belum nyambung ya. Dan kita bisa nambahin di situ di bagian deskripsinya ya, di bagian deskripsinya kita bisa tambahin di sini. Oke, di sini nih, an introduction area of a page accompanied by a small amount of text and a call to action. Jadi kira-kira begitu ya. Menerjemahnya repot. Saya pakai yang saya saja gampang. Ya, Rizky Aminullah. Kemudian di situ ada sedikit uraian bahwa saya itu ngomongin pertama sharing implementasi manajemen, pendidikan dan motivasi Islami. Maka inilah yang akan menjadi isi dari blog saya. Nah, semuanya ngomongin ya 3 poin ini, itu lebih kurang. Oke. Kemudian fokus pada 1 atau 2 long tail keyword. Long tail keyword adalah keyword yang agak panjang. Oke, misalnya tadi pendidikan itu keyword, tapi pendidikan Islam itu long tail keyword.
Jadi keywordnya agak panjang. Pendidikan Islam modern itu juga long tail keyword. Makin spesifik teman-teman bisa kemudian menuliskan long tail keywordnya, makin mudah untuk kemudian Google menempatkan blog teman-teman di hasil pencarian. Ya. Kemudian menambahkan 1-2 keyword utama pada bagian spesifik dari blog. Tadi saya 3 ya, implementasi manajemen, pendidikan, dan motivasi Islami. Motivasinya Islam. Oke, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan di blog teman-teman masing-masing. Ya. Kemudian internal link. Nah, ini kalau kita punya macam Instagram, ya. Di Instagram itu ada bagian bio yang bisa teman-teman isi dengan link. Nah, itu silahkan di embed di situ. Itu juga bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan web kita nih di sini. Ya, saya masukin 2 blog yang sedang saya jual dalam tanda kutip ya, Rizky Amelia Blogspot tadi dan yang kedua free course di kampusku.com. Ini linknya. Teman-teman juga bisa mengakses free course. Sebentar, 10 menit insya Allah saya gabung. Nah, ya begitu terkait dengan embed, menambahkan di linknya sini, link internal. Ya, ini tidak saya jelaskan. Nah, mungkin tidak terlalu kita pakai begitu ya. Oke, itu sudah menjual produk. Nah, materi-materi yang sudah kita share di blog, kemungkinan besar ya tidak banyak rame kalau kemudian kita bukan siapa-siapa. Kecuali kalau yang kita share itu adalah hal-hal yang unik gitu ya, hal-hal yang unik. Karena kalau berita dia punya detik.com, kalau informasi-informasi yang lain dia punya, ada kayak berita news yang kayak Metro TV, kemudian ada iNews, ada TV One gitu. Itu kita kalau udah ngomong berita kayaknya kalah lah. Kecuali kalau tadi berita kita unik ngomongin tentang desa tertentu atau tertentu. Nah, cara yang paling mungkin juga untuk meningkatin traffic adalah dengan menjual produk di kita punya blog. Ngomongnya awalnya cerita ujungnya jualan, cerita ujungnya jualan. Ya, jadi kalau tadi saya ngomong masih di manajemen risiko, itu belum ngomongin jualan, harusnya di bawahnya saya jelasin tuh. Bagi sahabat-sahabat yang mau mengetahui lebih lanjut, kami membuka workshop manajemen risiko sekian hari sekian rupiah, sekarang gitu ya. Nah, gitu. Kemudian Google AdSense, ini saya sudah coba di sini ya, dan saya tidak terusin karena sayang kalau saya terusin sekarang karena ini masih coba-coba. Nanti teman-teman ketika sudah serius dengan blognya, dengan jualannya, itu coba dilakuin. Di sini ada campaign goal-nya website traffic kalau saya. Nah, di sini ada headline-nya, deskripsinya, sumbernya, phone number-nya dan segala macam. Ini contoh dari hasil AdSense. Contohnya begitu. Jadi kalau kita di paling atas itu suka ada AdSense, ya lebih kurang begitulah. Itu nggak saya lakuin karena masih coba-coba. Tapi dicoba aja oleh teman-teman, nanti bisa teman-teman capturein gitu ya. Terusnya, oke, ini tugasnya. Singkat saja, tugasnya adalah benchmark blog. Silakan capture blog per tanggal 27 berarti ya, per tanggal sekarang. Capture blognya dan statistik blognya. Ya. Capture blog itu kayak gimana? Kondisi blog yang sebelum diubah, yang kayak gini nih. Silakan di capture, ya. Kemudian yang tadi tuh, yang ini nih, yang begini-begini di capture dulu per masing-masing. Setelah itu statistik blognya. Di sini ada statistik blog. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini dia. 4.223 lebih kurang gitu ya. Ini udah nambah nih. 44233. Tadi nggak segini. Nah, ini akan coba kita lihat setelah teman-teman perbaiki. 44226. Sekarang jadi 44233. Kan udah nambah tuh. Nah, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita akan lakukan proses perbaikan blog kita. Dan kita akan meng-capture kemudian blog kita di
pekan depan, yaitu di tanggal lebih kurang 3 atau 4 ya, 4. Tanggal 4. Gitu ya, tanggal 4. Dan statistik blog di tanggal 4. Begitu materi pada malam hari ini yang mau saya sampaikan. Dan teman-teman silahkan mencoba. Jangan sampai nggak dicoba. Dikumpulin mau di PPT boleh, mau di Word juga boleh. Saya tunggu. Sehingga kita bisa tahu gimana pergerakan dari blog kita masing-masing. Yang ini tidak perlu dilakukan semua. Ya, cukup yang kira-kira memungkinkan saja. Tadi ya, nama blog, gitu kan. Kemudian tadi meta deskripsinya ditambahin, URL-nya boleh dimengerti. Ya, long tail-nya, keyword-nya, hashtag-hashtag kan begitu ya. Itu silakan dipakai. Demikian, mohon maaf kalau pertemuan hari ini harus disambung lewat video. Semoga tidak mengurangi substansi diskusi kita pada materi kedua ini. Mari sama-sama kita sudah ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah min istighfar dan kita semua subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.